Salam hebat anak-anak semua. Hari ini kita masih bersama dalam pelajaran IPA, Integritas, Peduli, dan Amanah. Masih bersama Pak Tri Haryanto di SMP Negeri 1 Balong. Kita tetap harus semangat untuk menuntut ilmu dimanapun kita berada, dan kapanpun kita harus terus belajar. Hari ini kita akan belajar materi baru. Kita masuk pada materi bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kompetensi dasar pada materi ini dari aspek pengetahuan adalah menjelaskan konsep campuran, zat, dan contoh perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari aspek keterampilan, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Garis besar dari materi kita di bab 3 ada 3 garis besar, yaitu yang pertama adalah sifat materi, kemudian yang kedua adalah perubahan materi, dan yang ketiga adalah klasifikasi materi. Sifat nanti bisa kita lihat dari sifat ekstensif atau sifat yang bisa kita lihat dari luar, dan kemudian sifat intensif, sifat dari dalam. Kemudian untuk perubahan ada perubahan fisika atau perubahan fisis dan perubahan kimia. Materi nanti digolongkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan yang pertama adalah menggolongkan karakteristik suatu materi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik suatu materi. Coba kalian perhatikan 3 gambar yang ada di tayangan kalian. Yang pertama kita punya kayu, yang kedua kita punya air, yang ketiga punya balon. Kalau kita lihat kayu, di sini kita golongkan sebagai zat padat. Kemudian benda yang kedua adalah air. Di sini kita lihat airnya, kita golongkan sebagai zat cair atau benda cair. Kemudian di dalam balon, di sini ada gas. Kita golongkan sebagai zat gas. Materi sendiri bisa kita lihat berdasar wujudnya. Yang pertama ada benda padat. Kemudian yang kedua ada benda cair. Yang ketiga benda gas atau zat padat, zat cair, dan gas. Ini karakteristik materi berdasar wujudnya. Materi sendiri itu merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kita lihat 3 wujud zat yang tadi. Yang pertama bisa kita lihat zat padat. Bentuk dan volumenya tetap. Artinya apa? Ketika kita punya suatu zat padat dipindahkan dalam satu ruang yang satu ke ruang yang lain, bentuk dan volumenya tetap. Bentuk dan volume ini akan tetap karena apa? Partikel di dalam zat padat itu sangat rapat dan teratur, jadi susah untuk berubah bentuk. Kemudian kita lihat ciri yang kedua dari zat cair. Zat cair memiliki volume yang tetap, bentuknya mengikuti tempat atau wadah. Misalkan kalian punya air 1 liter dalam botol, kemudian air itu kalian pindah ke drigen misalkan, volumenya akan tetap 1 liter. Yang pertama tadi bentuk air akan seperti botol, yang kedua bentuk air akan seperti drigen. Ini artinya volume dia tetap,
bentuknya seperti wadah yang digunakan. Kemudian yang ketiga, dari zat gas, bentuk dan volume berubah-ubah. Karena apa? Jarak partikel yang menyusun zat tersebut jaraknya sangat jauh atau renggang. Kita lihat skema perubahan wujud. Ada 3 wujud dari zat padat, cair, dan gas. Di sini saya buat dalam warna yang berbeda. Yang warna merah ini dia menyerap kalor atau menyerap panas, sedangkan yang warna abu-abu dia melepaskan kalor. Saya ambil contoh dari padat menjadi cair. Kalau kita lihat dari padat menjadi cair, ini disebut dengan mencair. Padat bisa berubah menjadi cair karena dia menyerap kalor. Satu lagi contohnya, kita lihat dari gas menjadi padat. Ini disebut apa? Ya, disebut dengan mengkristal. Mengkristal ini bagaimana bisa terjadi? Karena gas tadi melepaskan kalor ke lingkungan sekitarnya sehingga dia berubah menjadi zat padat. Kalian simak skema perubahan wujud ini, bisa kalian tulis di buku kalian sebagai bahan pembelajaran. Ya, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar, banyak belajar, karena belajar adalah modal kita untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.